Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang keren dan luar biasa loh. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja ya? Yang pertama, Mama dan Papa kalian harus sama-sama ikut mendengarkan. Kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil makan, bermain, apalagi tidur-tiduran. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, kakak mau mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Here we go. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Singing na. Shalom teman-teman, yuk kita mulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sampai dengan hari ini. Sekarang kami telah berkumpul di hadapan-Mu, kami akan melakukan ibadah via online. Berkatilah ya Tuhan agar ibadah online ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk sekarang kita nyanyiin lagu What a Beautiful Name It Is. You were the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Shalom, teman-teman Tunas, Betani se-Surabaya, bahkan teman-teman lain yang juga menonton. Hari ini berjumpa kembali dengan Kak Arif. Hari ini Kak Arif akan membagikan firman Tuhan, lanjutan dari minggu lalu, yaitu dengan tema yang masih sama, tentang hoax. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Arif ajak teman-teman semua berdoa terlebih dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali, kami boleh datang Tuhan, untuk kami beribadah. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus saat ini yang membimbing, membuat kami mengerti. Juga urapi Kak Arif, supaya Kak Arif bisa membagikan kebenaran firman-Mu,
seperti yang Engkau inginkan kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu saat ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, sebelum Kak Arif bercerita, teman-teman siapkan dulu ya Alkitabnya. Kak Arif kasih waktu, juga Kak Arif juga akan ambil Alkitabnya Kak Arif juga ya. Oke, sudah siap? Saat ini Kak Arif mengajak teman-teman semua membaca terlebih dulu ya firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kakak tunggu ya. Oke, udah ketemu? Oke, Kak Arif akan baca. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, kakak ulang lagi. Satu kali lagi kakak akan baca Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, kita buka satu ayat lagi dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Oke, kakak tunggu. Sudah ketemu? Oke, kakak akan baca lagi ya. Kalian simak, boleh ditandain dengan stabilo atau dengan ballpoint, karena ini satu ayat firman Tuhan yang penting. Matius pasal 5 ayat 16 pun tadi juga kalian boleh tandai ya. Oke, kakak akan baca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini siapa? Kalian dan kakak ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ianya ini siapa? Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, kakak sekali lagi akan baca ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua sama-sama katakan amin. Oke. Tadi sudah dibaca sama-sama, kakak baca. Kalian juga sudah simak, bahkan kalian sudah baca Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan mengatakan di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 ada kalimat yang ditulis, yaitu perbuatan baik supaya memuliakan Bapa di sorga. Kalau di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dituliskan pekerjaan baik. Jadi hari ini diingat sama teman-teman semua, ada dua kalimat yang hampir mirip, pekerjaan baik dan perbuatan baik. Oke, kita kembali lagi ke tema kita bulan ini, yaitu hoax. Sudah kalian ketahui, hoax itu adalah berita bohong. Berita bohong, berita yang tidak benar. Jadi teman-teman, menurut kalian, ketika teman-teman memberitakan atau mengirim atau menceritakan sebuah berita yang tidak benar, menurut kalian apakah itu perbuatan baik atau pekerjaan baik? Tentu tidak semuanya kan, bukan perbuatan baik, bukan pekerjaan baik. Sebab itu kita sebagai milik Tuhan, umat milik Tuhan, tadi kitab Efesus bahkan mengatakan
kita ini buatan Allah. Haleluya. Haleluya, kita ini buatan Allah. Dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Matius pasal 5 mengatakan perbuatan baik kita itu akan memuliakan Bapa di sorga. Jadi, yuk hari ini kakak mengajak kalian semua teman-teman untuk kalian ini menjadi anak Tuhan yang siap, yang harus mulai berpikir dewasa ketika menerima berita yang tidak baik. Kalian sudah mulai berpikir apakah berita ini aku kirim atau aku ceritakan. Nah, itu dimulai dari diri kalian lebih dulu. Sebab apa? Kita ini ketika menerima sesuatu yang tidak baik, apalagi kalian ini kan sudah beranjak ke remaja, bahkan mau ke dewasa. Kalian ini tidak seperti adik-adik kalian yang kecil. Apa sih perbedaan kalian dengan adik-adik kalian? Kalau kalian ini menerima sesuatu, mulailah untuk berpikir lebih dulu, apakah ini baik atau tidak baik. Sehingga meskipun ada hoax yang kalian terima, atau berita yang kalian tidak tahu itu kebenarannya benar-benar terbukti suatu hari nanti, kalian jangan disebarin dulu deh. Kalian harus jadi anak Tuhan yang sekarang ini bisa dipercaya, yang melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, teman-teman, kalian sebagai anak Tuhan, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yuk berhati-hati lebih dulu. Berhati-hati terhadap apa sih, Kak? Berhati-hati ketika kalian akan melakukan semua hal yang kalian akan lakukan. Nah, memberitakan hoax itu kan tidak baik. Bahkan memberitakan hoax itu kan membuat orang lain juga jadi gelisah. Berita yang belum tentu kebenarannya itu membuat orang lain jadi takut. Sebab itu dimulai dari diri kalian sebagai anak Tuhan, supaya kalian berkenan sama Tuhan dan kalian ini jadi terang. Tadi Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan kita ini terang. Kalau kita sering melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apakah masih bisa disebut kita ini terangnya Tuhan? Tentu tidak. Ketika kita kerap kali melakukan hal yang tidak baik, termasuk memberitakan hoax, kita ini akhirnya menjadi batu sandungan buat teman-teman di sekitar kita. Sebab itu, teman-teman, yuk mulai sekarang berhati-hati. Yang pertama, berhati-hati terhadap berita yang kalian dengar atau kalian baca. Yang kedua, kalian harus mulai berani. Dalam arti beraninya positif, bukan berani negatif, berani berkelahi dengan teman, terus berani memarahi teman, bukan. Yang kakak maksudkan hari ini adalah berani untuk menasehati teman yang sering mengirim atau sering membagikan berita-berita hoax. Tentu dengan bahasa yang gak kasar, teman-teman. Tentu dengan kalimat yang baik. Jangan menyakiti hati mereka. Mungkin bisa jadi mereka juga nggak tahu. Oleh sebab itu, teman-teman semua, kalian harus mulai berani dan kalian mengatakan kepada mereka bahwa yang dilakukan itu membuat orang lain nggak nyaman, bahkan membuat orang lain gelisah. Sebab itu, yuk teman-teman, mulai hari ini teman-teman harus jadi orang yang mewakili Tuhan Yesus di muka bumi ini. Beritakan firman Tuhan, beritakan kebenaran, itu jauh lebih bagus. Contohnya bagaimana? Ketika kalian dengar firman Tuhan hari ini, bahkan kalian dengar firman Tuhan ketika kalian datang untuk beribadah, yuk mulai sekarang belajar untuk membagikan kepada teman-teman kalian. Bukankah lebih baik membagikan firman Tuhan, bukan? Daripada membagikan hoax yang kalian sendiri juga nggak tahu berita itu benar apa enggak. Yuk, mulai sekarang
mulai belajar deh. Setelah baca firman Tuhan, kalian post firman Tuhan itu untuk teman-teman dekat kalian lebih dulu. Itu lebih baik teman-teman, daripada kalian membagikan hoax. Nah, ketika membagikan firman Tuhan, tentu itu memberikan kekuatan kepada setiap teman-teman kalian. Tentu firman Tuhan yang berhubungan dengan usia kalian. Contoh, jangan malas di Amsal pasal 6. Itu kan jauh lebih baik. Supaya teman-teman kalian hari ini yang malas belajarnya, itu lewat firman Tuhan, mereka diubahkan. Terus hormatilah orang tuamu. Itu kan firman Tuhan yang positif untuk seusia kalian. Jadi teman-teman, yuk mulai sekarang sekali lagi kakak ajak kalian untuk kalian tidak melakukan seperti yang teman-teman kalian lakukan. Misalkan nih, ada teman-teman kalian yang kerap kali kalian sudah nasehatin, kalian sudah kasih tahu, ternyata dia masih sering ngirim-ngirim berita yang seperti itu. Ya udah teman-teman, kalian doakan, dan kalau misalkan dia lagi cerita sama kalian, ya itu kesempatan untuk sekali lagi kasih nasihat kepada teman kalian. Tapi kalau misalkan dia diam, dia nggak ngomong sama teman-teman semua, ya lebih baik kalian nggak usah kasih nasihat. Udah kalian doakan, kakak yakin kalian sudah kasih nasihat, itu sudah kalian ambil bagian kalian untuk supaya teman kalian dengar. Ternyata dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalian sudah lakukan bagian kalian. Bagian yang harus kalian lakukan adalah ketika tidak mau terima nasihat teman kalian, doakan setiap hari. Oke? Nah, sebelum kakak akhiri ibadah kalian, kita membaca sekali lagi ya, Matius pasal 5 ayat 16 dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca sekali lagi, yuk. Matius pasal 5 ayat 16 ya. Jadikan firman Tuhan ini pegangan buat kehidupan kalian selama kalian menjadi anak-anak Tuhan ya. Matius pasal 5 ayat 16. Ini Tuhan Yesus sendiri yang sampaikan di depan murid-muridnya. Kakak dan kalian adalah muridnya Tuhan Yesus. Yuk kita baca Matius pasal 5 ayat 16. Kalian juga baca ya, sama-sama hari ini kita baca. Kalian baca dengan keras, kakak juga baca sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sama-sama katakan dengan kakak, perbuatanmu yang baik. 1, 2, 3. Perbuatanmu yang baik. Oke, kita ke Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Oke, ketemu ya? Kita baca lagi dengan suara yang keras. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, sekali lagi kita sama-sama mau katakan pekerjaan baik. 1, 2, 3. Pekerjaan baik. Oke. Kakak akan tutup. Menyebarkan hoax bukan perbuatan yang baik, bukan pekerjaan yang baik. Mulai sekarang stop untuk menyebarkan hoax. Yang mau kakak dan kalian lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan perbuatan baik dan pekerjaan yang baik. Perbuatan dan pekerjaan yang baik adalah memberitakan firman Tuhan kepada orang di sekitar kalian, teman, keluarga, bahkan kalian boleh kirim ayat firman Tuhan kepada kakak-kakak sekolah minggu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini Tuhan, buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami stop untuk menyebarkan hoax. Kami mau melakukan perbuatan baik. Kami mau melakukan pekerjaan yang baik Tuhan.
Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu akan selalu mengingatkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang mempermuliakan nama Tuhan. Di rumah, di sekolah, bahkan di gereja. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati Papa Mama Tuhan Yesus di dalam pekerjaan mereka, berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemerintahan bangsa kami Tuhan. Juga berkati kakak sekolah minggu, berkati gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.